Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mufakhoiriyah, NIM 2004111000052, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mereview salah satu software antivirus yang bernama AVG Antivirus Free. Untuk icon dari AVG Antivirus Free adalah sebagai berikut. Dan untuk situs resminya, kita bisa mengunjungi halaman web https://www.avg.com/. Kemudian untuk pengenalannya, AVG merupakan salah satu program antivirus yang dibuat oleh perusahaan AVG Technologies. AVG ini sudah memiliki beberapa fitur yang lengkap perihal keamanan. Untuk fitur-fiturnya sudah termasuk ke dalam fitur yang canggih. Untuk kelebihan dari AVG ini adalah adanya fasilitas link scanner yang unik, yang mana tidak dimiliki oleh antivirus lain. Untuk manfaat dari link scanner ini adalah dapat melakukan scan tautan pranala saat menjelajahi dunia maya atau saat kita sedang browsing. Link scanner ini berfungsi dengan baik pada aplikasi Mozilla Firefox dan Internet Explorer. Selain itu, kelebihan dari AVG ini adalah tersedianya fitur anti-rootkit. AVG ini juga tergolong dalam salah satu antivirus yang tidak akan memakan banyak memori dalam sistem komputer kita, sehingga tidak akan mengganggu kinerja PC kita. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan. Untuk kelebihan dari AVG antivirus ini yang pertama, aplikasi ini bisa di-download secara gratis. Kemudian yang kedua, ringan. Aplikasi ini termasuk aplikasi yang ringan ketika dijalankan. Yang ketiga, mudah ditemukan. Kita bisa menemukan AVG antivirus ini di Google. Banyak halaman-halaman web yang menyediakan antivirus ini untuk di-download. Kemudian, AVG antivirus ini telah diakuisisi oleh Avast pada September 2016. Cara kerja dari antivirus ini yaitu dengan mengkarantina virus. Jadi virus tersebut tidak dihapus. Sewaktu-waktu kita bisa mencari virus tersebut karena hanya dikarantina. Selanjutnya, AVG antivirus ini merupakan masuk ke dalam urutan teratas uji laboratorium besar mengenai software antivirus. Selanjutnya, software ini mendapat nilai sempurna dari Virus Bulletin dan anggota bangga dari daftar VB 100 perusahaan. Kemudian, software ini memiliki peringkat yang setinggi dengan Avast, melebihi dari nama besar seperti McAfee, Kaspersky, dan Bitdefender. Next. Kelebihan lain dari aplikasi ini adalah dapat melindungi dari berbagai eksploitasi umum. Selalu aktif dan melacak setiap perubahan. Jadi, aplikasi ini selalu aktif dan melacak setiap perubahan yang kita buat pada PC kita ini tanpa kita sadari. Kemudian, di sini terdapat pemindaian turbo. Pada saat pemakaian pertama, maka kita akan disarankan untuk melakukan pemindaian turbo. Kemudian, apabila terdapat virus, maka AVG antivirus ini akan mengirimkan virus tersebut ke tim Trade Lab khusus untuk memeriksa dan memberitahu jaringan AVG lain. Selanjutnya, aplikasi ini juga menyediakan firewall yang ditingkatkan untuk mencegah aktivitas dan lalu lintas yang mencurigakan dari PC kita. Namun, untuk fitur ini hanya tersedia pada AVG Pro atau
setelah kita mengupgrade aplikasi ini ke dalam versi yang berbayar. Selanjutnya, fungsi dari aplikasi ini adalah bisa melindungi dari ransomware. Kemudian yang terakhir, scanning tidak mengganggu kinerja BC. Jadi, pada saat kita melakukan proses scanning, kita bisa membuka aplikasi lain tanpa merasa terganggu, karena aplikasi ini berjalan di latar belakang. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam kekurangan. Untuk kekurangan dari aplikasi ini, yang pertama, aplikasi ini sering menghapus file dengan ekstensi .x, biarpun sebenarnya file tersebut bukanlah sebuah virus. Hal ini biasanya terjadi pada game-game atau aplikasi hasil dari download crack. Yang kedua, aplikasi ini tidak kuat dalam mendeteksi Trojan. Selanjutnya, aplikasi ini juga memiliki ketergantungan terhadap sistem operasi. Jika sistem operasi rusak, maka AVG ini pun ikut rusak. Selanjutnya, untuk update pada AVG ini, prosesnya lumayan lama. Next. Untuk settingan pengoperasian pada aplikasi ini terbilang agak rumit. Lalu, untuk file yang terkena virus, biasanya file tersebut akan dihapus bersamaan dengan virus yang menginfeksi. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan file yang terkena virus tersebut, karena file tersebut akan otomatis terhapus bersamaan dengan virus yang menginfeksi. Selanjutnya, aplikasi ini kurang bersahabat dengan pengguna komputer pemula, sebab penggunaannya tergolong rumit dan kurang simpel. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Saya mendapatkan aplikasi AVG antivirus free ini pertama kali, yaitu berasal dari laptop yang saya beli. Aplikasi ini sudah dipasangkan oleh pemilik dari counter tersebut. Selama saya menggunakan aplikasi AVG antivirus free ini, saya belum menemukan kesulitan sama sekali. Hanya saja, saya seringkali diminta untuk mengupgrade atau mengupdate ke dalam versi berbayar, yang mana dalam versi tersebut lebih lengkap dan lebih banyak fitur-fitur lainnya. Ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasi AVG antivirus ini. Untuk yang pertama, di sini ada basic protection atau perlindungan basic. Nah, di sini terdapat pemberitahuan protected atau sudah terlindungi. Berarti komputer saya sudah aman. Selanjutnya ada perlindungan terhadap web dan email. Kemudian untuk full protection, yaitu yang pertama ada hacker attacks. Yang mana di sini dari ketiga fitur ini belum terinstall karena saya belum mengupgrade ke dalam versi yang lebih baru. Untuk fitur hacker attack ini, fungsinya adalah untuk menjaga laptop atau PC kita dari serangan hacker. Kemudian yang kedua ada privacy, yaitu untuk melindungi privasi kita. Yang ketiga ada payment, yaitu untuk melindungi kita ketika akan melakukan pembayaran secara online, baik itu ketika belanja atau membayar transaksi melalui bank. Nah, kemudian di sini terdapat pemberitahuan your computer needs restarting, yang mana di sini komputer saya membutuhkan restart. Di sini juga terdapat informasi kapan terakhir kali dilakukan pemindaian virus. Kemudian di sini ditampilkan informasi jika PC saya mulai lemot atau slowdown performanya. Di sini ditemukan beberapa isu yang menyebabkan
komputer saya down, yaitu terdapat 337. Di sini terdapat tombol resolve, yang mana untuk menyelesaikan masalah apa saja yang terdapat pada laptop saya. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk mengklik tombol ini. Nah, jika kita sudah mengklik tombol tersebut, maka akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi tersebut telah menemukan beberapa masalah pada PC atau laptop saya. Di sini terdapat beberapa isu yang harus diselesaikan untuk membersihkan komputer saya. Di sini terdapat broken registry items, program slowing down your PC, dan junk files, atau file yang sudah dihapus atau sampah. Di sini juga terdapat tombol fix problems, yang mana digunakan untuk jika kita ingin menyelesaikan masalah pada laptop kita itu. Oke, mari kita coba untuk mengklik tombol ini. Setelah kita klik tombol tersebut, maka akan ditampilkan informasi untuk mengupgrade atau berlangganan dengan versi berbayar. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu 9.900 per bulan atau 14.900 per bulan. Nah, jika kita mengupgrade ke dalam versi yang berbayar, maka kita akan mendapatkan beberapa fitur lain yang lebih lengkap untuk membersihkan dan menjaga laptop kita. Oke, selanjutnya akan kita back. Nah, kemudian di sini terdapat Run Smart Scan, yaitu untuk memindai laptop kita. Selanjutnya di sampingnya terdapat 3.3, yang mana di situ merupakan other scans atau beberapa scan lain yang ditawarkan. Nah, untuk other scan yang pertama ada deep scan, file or folder scan, yaitu untuk memindai file atau folder pada PC kita. Kemudian ada boot time scan, ada USB or DVD scan, yaitu untuk memindai USB atau DVD yang ditautkan pada PC kita. Kemudian ada performance scan, yaitu untuk memindai performa dari laptop kita. Selanjutnya untuk my scan, di sini terdapat schedule scan. Schedule scan ini untuk menjadwalkan kapan kita akan memindai laptop kita. Di sini juga disediakan free trial atau percobaan untuk versi berbayar. Kemudian di sini juga terdapat scan history, yaitu untuk menampilkan riwayat pemindaian kita. Selanjutnya di sini pada notification terdapat alert, history, dan ignored issues. Your computer needs restarting, berarti di sini komputer saya membutuhkan restart. Selanjutnya ada history, yaitu riwayat dari pemindaian dan juga pemblokiran dari beberapa masalah yang terjadi pada laptop saya. Kemudian ada ignore issues juga. Selanjutnya masuk pada menu. Pada menu ini yang pertama terdapat fitur sign in, yaitu untuk mendaftarkan akun kita kepada akun AVG. Kemudian ada enter activation code, di mana di sini kita akan diminta untuk memasukkan kode aktivasi kita. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan AVG subscription kita. Kita bisa sign atau
mendaftar kepada akun AVG. Selanjutnya bisa memasukkan kode aktivasi. Di sini juga ditampilkan bahwa aplikasi ini sedang aktif dan juga bisa di-upgrade sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu setting atau pengaturan. Untuk setting atau pengaturan general atau umum, di sini terdapat pengaturan bahasa. Untuk bahasa, di sini kita bisa memilih beberapa bahasa yang ingin kita gunakan dalam antivirus ini. Untuk di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, kita juga bisa mengatur bahasa apa saja yang ingin kita gunakan dengan cara mengklik tombol Manage Language. Maka di sini akan ditampilkan beberapa bahasa yang bisa dipakai pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, pada pengaturan update, di sini ditampilkan informasi tentang update dari aplikasi AVG Antivirus Free ini. Kemudian pada menu notification, di sini terdapat beberapa pengaturan di mana kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa pengaturan tentang notifikasi dari aplikasi AVG Antivirus ini. Kemudian ada menu exceptions. Pada menu exception ini kita bisa memilih beberapa file spesifik, folder atau website untuk dilakukan pemindaian. Kemudian di sini terdapat menu block and allowed apps, yaitu digunakan untuk mengizinkan atau memblok beberapa aplikasi yang kita inginkan atau yang kita pilih untuk melindungi PC atau komputer kita. Di sini terdapat list dari aplikasi yang diblok dan juga ada list dari aplikasi yang diizinkan. Kita bisa menambahkan aplikasi tersebut dengan cara mengklik tombolnya. Selanjutnya ada menu password. Password ini digunakan untuk memproteksi aplikasi AVG antivirus kita ini agar tidak terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Kita bisa membuat passwordnya dengan cara mengklik create new password. Kemudian di sini ada personal privacy, yang mana di dalamnya mengatur beberapa privasi berupa data yang diolah atau diproses pada aplikasi ini. Selanjutnya terdapat menu troubleshooting. Jika kita mendapatkan beberapa masalah dengan AVG antivirus ini, maka kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan pada menu ini. Kemudian jika kita masih mendapatkan masalah, maka kita bisa merepair atau memperbaiki aplikasi ini atau menambahkan atau memodifikasi komponen. Kemudian kita juga bisa membackup settingan atau pengaturan dari AVG antivirus kita yang telah kita atur. Kemudian kita juga bisa mereset semua pengaturan yang telah kita buat. Selain itu, kita juga bisa merekam masalah dari performa aplikasi ini. Kemudian masuk ke dalam pengaturan basic protection. Pada basic protection ini terdapat beberapa pengaturan, yang mana pertama ada detection, yaitu untuk mendeteksi dan melindungi untuk memblok malware pada real time. Di sini terdapat settingan sensitivitas dari pendeteksian ini, mulai dari low sensitivity, medium, dan juga high. Kemudian di sini terdapat pengaturan apa yang akan dilakukan pada jika terdapat malware atau potensi adanya program dan tools yang tidak diinginkan. Kemudian ada file size. Pada menu ini
kita bisa men-scan atau memindai beberapa file yang kita tambahkan pada PC kita. Kemudian ada behavior style, ada website, yaitu untuk mencegah serangan web dan download yang tidak aman. Kemudian ada email style, sama, yaitu untuk melindungi PC atau laptop kita dari email yang tidak aman, yang berpotensi di dalamnya terdapat virus. Kemudian ada menu scans. Di sini terdapat deep scan, file or folder scans, explorer scan, boot time scan, yang mana di dalamnya terdapat beberapa tools atau beberapa pengaturan yang kita bisa atur sesuai yang kita butuhkan atau kita inginkan. Dan juga terdapat aturan untuk mengatur sensitivitas dari pemindaian ini, mulai dari pemindaian tingkat rendah sampai tinggi. Selanjutnya ada ransomware protection atau perlindungan dari ransomware. Di sini berfungsi untuk mencegah hacker agar tidak bisa memasuki, memonitor, dan mengontrol laptop atau komputer kita. Selanjutnya ada network inspector, yaitu berfungsi untuk memindai jaringan yang terhubung pada laptop kita, yaitu untuk mencegah terjadinya pembobolan. Selanjutnya ada full protection. Di sini terdapat encrypted firewall, yang mana di sini belum terinstall. Kemudian ada menu tools. Yang pertama terdapat do not disturb mode, yang mana jika beberapa aplikasi sedang dalam keadaan full screen, maka aplikasi ini akan menyembunyikan notifikasinya dari Windows agar tidak terlihat pada aplikasi yang sedang kita gunakan, atau bisa dikatakan berjalan pada latar belakang. Kemudian ada menu quarantine, yaitu untuk mengkarantina virus-virus yang terdapat pada PC atau laptop kita. Di sini terdapat pengaturan seberapa besar ukuran yang kita gunakan untuk mengkarantina dari virus-virus yang telah dipindai. Kemudian ada data shader. Di sini fungsinya adalah untuk menjaga rahasia dari data kita, yang mana dengan cara menghapus file sensitif secara permanen. Selanjutnya terdapat menu My Subscription, Browser Extensions, My Statistics, Protect My Phone, Support, Help, dan About. Pada About ini akan menampilkan informasi dari aplikasi AVG antivirus free ini. Kemudian tools-nya terdapat Do Not Disturb Mode, Data Shredder, dan Quarantine. Selanjutnya terdapat AVG Products atau beberapa produk dari perusahaan AVG ini. Yang pertama yaitu ada antivirus, ada TuneUp, Secure VPN, Driver Updater, Anti-Track, Battery Saver, dan Bridgeword. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena belum bisa mereview secara lengkap, karena saya belum mengupdate ke dalam versi berbayar atau ke dalam versi yang lebih lengkap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.